Salam Guru Penggerak. Selamat sore Bapak Ibu guru hebat di seluruh tanah air. Kembali bersama kami sore ini. Kami adalah CGP hebat dari Kabupaten Labuan Batu Utara. Kami akan coba mempraktekkan teknik coaching dengan alur tirta. Bersama saya di sini Sri Afriani Stinaga sebagai pengamat dan Bapak di sebelah kanan saya Luther Pornok Pandapotan sebagai coach. Dan di sebelah kiri saya Linda Lasmawati Silalai sebagai coaching. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kami akan mulai teknik coaching atau kegiatan coaching kami. Saya akan bertanya kepada Bapak yang hari ini menjadi coach pada kesempatan ini. Yang akan saya sampaikan Bapak di kegiatan pra-coaching ini, yang pertama, kegiatan ini berlangsung dengan alur tirta. Kemudian saat menjadi coaching, Bapak diharapkan menampilkan 3 kompetensi dasar coaching. Yang pertama itu adalah mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang paling penting adalah Bapak bisa hadir penuh dalam kegiatan coaching ini. Siap Bapak? Siap. Siap, baiklah. Tapi Bapak jangan lupa untuk menyampaikan tujuan dari kegiatan ini apa begitu. Jadi di akhir nanti Bapak bisa mendapatkan apa yang menjadi tujuan coaching untuk datang atau hadir hari ini. Bisa kita mulai Bapak dan Ibu? Silakan. Selamat sore Bu Linda. Selamat sore Pak Luther. Apa kabarnya hari ini Bu? Sehat Pak. Sehat ya. Oke, syukur ya, saya juga sehat. Mau ngomong apa hari ini Bu kira-kira? Ini Pak, saya lagi galau juga ini Pak. Di sekolah saya ada guru yang selalu datang terlambat ya hari Pak. Yang datang terlambat ya. Nah, jadi setelah kita nanti ngomong-ngomong ini, Ibu harapannya apa nanti akhirnya dari hasil coaching kita hari ini? Saya berharap dari bincang-bincang kita sore ini, ya, saya mendapat solusi terhadap permasalahan yang saya hadapi di sekolah saya. Seperti yang Bapak tahu juga ya, saya kan baru 2 bulan di sekolah itu Pak. Jadi saya melihat ibu itu datang tiap hari terlambat Pak. Jadi saya galau ini Pak, galau. Jadi Ibu rasa nanti setelah kita pertemuan coaching ini, Ibu rasa pertemuan coaching ini Ibu katakan berhasil, apa indikatornya kira-kira? Pertemuan ini berhasil, tentunya saya berharap guru saya nanti tentunya ada perubahan dari solusi-solusi yang akan kita bicarakan di sini. Jadi intinya Ibu berharap bahwa nanti pertemuan coaching ini membantu Ibu membuat sebuah atau menemukan sebuah solusi gitu ya Bu ya, kira-kira ya. Nah kalau boleh tahu ya, ini sebenarnya keterlambatan itu masalah umum ya kan Bu. Kira-kira dalam 1 minggu Ibu itu sering terlambat berapa kali kira-kira? Begini Pak, ibu itu tiap hari, hampir tiap hari lah ya, dalam 2 bulan ini selalu datang terlambat ke sekolah. Nah memang sih sudah saya panggil ke kantor saya untuk berbincang-bincang, dan ternyata Pak, ibu itu terlambat ke sekolah karena ibu itu memiliki anak bayi, anak kecil 2 orang yang harus tiap paginya dititipkan ya. Nah setelah saya berbincang-bincang dengan ibu itu, ternyata anaknya dititipkannya ke orang tuanya Pak. Dititipkan ke orang tuanya ya. Berarti memakan waktu lah untuk melakukan proses penitipan tadi, kira-kira seperti itu ya Bu? Nah kalau memakan waktu sih tidak, tapi setelah saya tanya ibu itu ya, saya memberikan pandangan-pandangan ke ibu, saya dapat tahu bahwasannya ibu itu terlalu segan untuk menitipkan anaknya terlalu pagi. Jadi ibu itu mengulur waktu ya, yang tadinya harus bisa cepat, tapi karena ibu segan, karena orang tuanya harus pagi-pagi sekali, maka diulurnya waktu sehingga dia menitipkan anaknya ke rumah orang tuanya itu jam-jam 8. Sedangkan di sekolah kami masuk sekolah itu kan jam 7.30 Pak.
dan itu terus berlanjut setiap harinya. Setiap harinya pula Bu ya. Jadi selain masalah tentang penertiban bayi, apa tidak ada masalah yang lain yang Ibu ketahui yang menjadi penyebab bahwa si guru tadi ini terlambat? Tidak ada Ibu? Untuk saat ini memang kendalanya itu, walaupun sebenarnya rumah ibu itu jauh, tapi kalau dari jauh rumah masih bisa terjangkau sih. Cuma saya juga sudah memberikan banyak pandangan kepada ibu itu, bahwasanya dulu juga saya pernah mengalami hal yang sama, ya. Tetapi saya sebagai guru, saya harus profesional, ya, untuk membagi waktu saya antara keluarga saya dan pekerjaan saya. Itu sudah saya sampaikan kepada ibu itu, dan untuk saat ini memang kita dapat melihat ya bagaimana berusahanya ibu itu. Tapi menurut saya ibu itu sih belum melaksanakan dengan sungguh-sungguh atau belum sepenuh hati, ya, karena masih tiap hari juga datang terlambat, Pak. Jadi ibu sudah melakukan upaya ya untuk menolong ibu tadi ya, Ya. dengan memanggil beliau ke kantor ibu memberikan beberapa pandangan. Jadi yang sejauh yang ibu upaya lakukan tadi, apakah memang belum ada perubahan atau bagaimana? Sampai saat ini sih, setelah saya memberikan beberapa pandangan, boleh dibilang lah memang sudah mulai ada perubahan. Tetapi itu pun terjadi karena saya sebagai pimpinan di sekolah itu bersama dengan guru saya Wakase, ya, kami bekerja sama, ya, memikirkan bagaimana supaya ibu itu jangan terlambat ke sekolah. Kami sudah memikirkannya dan ada beberapa langkah-langkah penyelesaian yang sudah kami bisa rembutkan dengan Wakase kami, yaitu di mana saya menyarankan juga kepada Bapak itu untuk mengatur jadwal mengajar, ya, setiap paginya, supaya ibu itu diatur jangan masuk les pertama, karena ibu itu harus menitipkan bayinya, anak-anaknya dulu ke rumah orang tuanya, karena membutuhkan waktu yang boleh dikatakan lewat dari 30 menit. Jadi kamilah, ya, beserta dengan staf saya mengatur waktu, cara masuknya, supaya nanti kinerja guru, ya, dapat berjalan lebih baik lagi dan anak-anak di sekolah dapat belajar dengan baik tepat waktu. Memang itu luar biasa sebenarnya, itu upaya yang sudah dilakukan gitu kira-kira Bu ya. Atau adakah rencana ke depan upaya-upaya yang lain yang menjadi salah satu atau upaya yang dapat dikolaborasikan untuk mendukung upaya-upaya yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah? Untuk menambah, ya, upaya-upaya yang kami lakukan, di sekolah kami juga melaksanakan suatu pengimpalannya. Ketika guru terlambat, maka dia akan diimpal. Jadi dengan karena seperti itu, tentunya guru semakin bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya tepat waktu juga, ya. Jadi itu merupakan salah satu upaya juga agar guru-guru termasuk itu juga berusaha memaksimalkan waktunya, membagi waktunya di rumah, di sekolah, ya, sehingga dia dapat melaksanakan tugas dengan baik. Untuk sementara hanya itu saja. Tambahannya, di samping tadi kami sudah mengusahakan pengaturan jam belajar untuk ibu itu, karena kami juga menghargai ibu itu, dan semua guru kami juga memiliki anak-anak yang harus diperhatikan juga di rumah, bukan hanya di sekolah. Seperti itu. Luar biasa Bu ya, dari rencana yang Ibu paparkan tadi, saya melihat ada itikat baik yang memberikan solusi kepada guru yang dalam hal ini yang terlibat ya, yang kita maksud dalam kasus ini. Tentunya kita atau ibu sendiri berharap itu berhasil. Jadi kalau boleh saya bertanya, ini kira-kira indikator ibu katakan berhasil semua program itu ada nggak kira-kira yang bisa dilihat? Saya melihat program ini berhasil ketika pembelajaran sudah berlangsung secara aktif baik, ya, sesuai dengan jadwalnya, masuk tepat waktu, anak-anak tidak ada yang
jelas indikator yang saya lihat untuk keberhasilan ini. Jadi itulah kira-kira pencapaian yang bisa kita lihat ya, apakah program ibu ini berhasil atau tidak. Saya pikir itu luar biasa. Tetapi saya pikir biasanya suatu program ini berjalannya kan tidak bisa sendirian. Adakah orang-orang lain yang bisa terlibat untuk berkomitmen dalam rencana ibu ini, dalam rencana aksi? Siapa-siapa saja gitu? Seperti yang sudah saya katakan tadi, ya, saya melibatkan wakasek saya, membantu saya. Pertama tadi dalam mengatur jadwal, begitu juga dengan guru-guru yang lain yang sudah berpengalaman bagaimana mengatur waktu di rumah dan di sekolah. Kami saling kolaborasi, bercerita pengalaman, ya, bagaimana menjelaskan tugas di rumah dan di sekolah. Seperti itu. Berarti ada upaya ya. Jadi saya lihat luar biasa sekali apa yang ibu sampaikan. Saya melihat bahwa Bu Linda dari pemaparan-pemaparannya tadi, saya merasakan bahwa Bu Linda memiliki suatu keyakinan untuk menjalankan suatu program agar guru yang terlambat tadi itu bisa gimana ya, disiplinnya meningkat ya, saya kira seperti itu. Jadi kita ini sudah di penghujung pertemuan kita. Bagaimana perasaan ibu ketika ibu berhasil menceritakan seperti ini? Apakah itu nanti atau sebelum ke sana, kapan kira-kira ini mau ibu mulai? Kegiatan ini akan langsung saya mulai besok, Pak. Karena udah kami rancang dengan wakasek bagaimana jadwalnya harus dirubah secepatnya, kami rancang, dan kami berharap juga dalam minggu-minggu ke depan kami sudah dapat melihat hasilnya. Yakin itu terwujud Bu ya? Iya, jadi saya pikir kita berharap ya, saya pikir kita sama-sama berharap juga jika guru itu nanti dengan upaya yang ibu lakukan tadi, akhirnya dia memiliki kedisiplinan yang lebih baik. Oke Bu, saya pikir sampai di sinilah kegiatan coaching kita hari ini. Saya harap semua permasalahan ibu tadi bisa diselesaikan melalui program yang ini. Terima kasih Bu. Oke. Baiklah, kita sudah sampai di penghujung kegiatan coaching ya. Bapak telah menjadi coach dan Ibu Linda sudah menjadi coach, sudah kita saksikan bersama. Hal yang ingin saya refleksikan, yang pertama, saya mau bertanya nih pada Bapak, bagaimana nih perasaannya menjadi seorang coaching, sebagai coach gitu, meng-coaching seseorang gitu? Ya, saya lihat ternyata memang gampang-gampang susah ya. Kelihatannya ketika orang lain melakukan proses coaching, kita melihatnya sepertinya gampang. Ternyata untuk mendengar penuh itu memerlukan keterampilan khusus ternyata. Kita harus dengan hati supaya apa? Supaya kita bisa merasakan apa yang diceritakan oleh coach tadi dan membangkitkan solusi yang terdapat dari dalam diri. Saya pikir ya, seninya di situ saya pikir. Oke Bapak, jadi ada perasaan puas nggak ini? Berhasil nggak rasanya udah menjadi coach hari ini? Kalau kita pakai skala 1 sampai 10, mungkin penilaian saya sendiri saya berada 7,5. Oke, semoga bisa ditingkatkan ya Pak. Baiklah, kemudian refleksi yang kemudian akan saya sampaikan yang kedua itu adalah suasana positif sudah terbangun ya. Artinya antara coach dengan coachee itu bisa menyampaikan mulai dari coach bertanya tujuan, lalu coachee menyampaikannya dengan lugas, dengan penuh semangat ya, kemudian bisa menceritakan seluruhnya dengan terbuka begitu ya. Artinya Bapak sebagai coach di sini yang saya lihat telah berhasil membantu kegiatan coaching ini dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan kemudian Bapak secara hadir ya, secara penuh atau presence gitu ya, dan juga mendengarkan secara aktif, itu yang paling penting ya Pak. Dan juga saya melihat bahwa alur tirta sudah terjadi di sini. Jadi percakapan atau kegiatan coaching ini sudah mengalir dengan baik. Alur tirta sudah dilakukan dengan baik. Saya rasa itu aja yang menjadi pengamatan saya. Hanya saja hal yang ingin saya tekankan adalah semoga kegiatan coaching ini bisa terus kita latih dan terus bisa kita lakukan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kita ke depannya. Baiklah, demikian kegiatan kita hari ini. Saya sebagai pengamat dan Pak Luther sebagai coach dan juga Ibu Linda sebagai coachee hari ini telah bersama-sama memberikan waktunya. Selamat sore, salam dan bahagia.